Oke, mohon maaf teman-teman tadi koneksinya terputus. Jadi oke, kita sudah kembali lagi. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Untuk hari ini kita akan ada narasumber dari komunitas kreologi juga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita tentang bagaimana menilik peluang usaha souvenir yang berbahan dasar akrilik dan flanel di tengah masa pandemi ini. Nah, sambil menunggu narasumber kita untuk bergabung, mungkin dari teman-teman yang baru pertama kali mampir di live Instagram Kreologi ataupun Doanyam masih penasaran nih, masih bingung apa sih sebenarnya Kreologi atau Doanyam itu sendiri. Nah, ini mungkin saya sebelum mulai live Instagram ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mira, salah satu tim Kreologi. Nah, sedikit cerita tentang apa itu Doanyam atau apa itu Kreologi. Nah, Doanyam sendiri ini merupakan suatu kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia. Utamanya kita ada di daerah-daerah terpencil nih, seperti di NTT, di Papua ataupun di Kalimantan Selatan. Nah, Doanyam sendiri sangat memahami nih, berdasarkan pengalaman Doanyam, Doanyam sangat memahami kendala-kendala UMKM, terutama dalam bagaimana memanajemen order, terus bagaimana untuk merencanakan produksi, merencanakan inventory sampai pada pengiriman, sehingga kami ingin nih bisa berbagi pengalaman kepada UMKM lain melalui Kreologi. Nah, jadi Kreologi sendiri ini merupakan sebuah ekosistem yang didasari pada pengalaman Doanyam untuk menjalankan bisnis kria di Indonesia. Nah, Kreologi ini sendiri bisa menawarkan solusi yang menyeluruh nih teman-teman. Misalnya menawarkan bergabung bersama komunitas yang merupakan wadah berjejaring bagi pelaku usaha lainnya. Atau kita juga punya pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM melalui modul-modul Kreologi, serta kita juga dilengkapi dengan fasilitas aplikasi ramah pengguna untuk bisa membantu teman-teman dari penggiat UMKM lain untuk melakukan pencatatan kegiatan operasional serta bagaimana untuk perencanaan proses produksinya. Nah, untuk sore hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu anggota dari komunitas Kreologi. Beliau ini pernah mengikuti kegiatan pelatihan bersama Kreologi. Nah, ya sudah bergabung di sini. Kita menunggu sebentar dari Dima Jopakraf sebagai narasumber kita sore hari ini. Ya, sudah hadir di sini Kak Evi. Halo Kak Evi, apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Mbak Mira? Sehat juga Kak Evi. Wah, lagi di mana Kak Evi sekarang? Biasalah, rutinitas seperti biasa. Oke, bagaimana Kak puasanya, lancar Kak? Alhamdulillah, insya Allah lancar. Alhamdulillah ya. Ini kayak ngabuburit juga ya Kak ya, menjelang berbuka puasa kita bincang-bincang, Iya, bincang-bincang santai ya Kak ya. Nah, iya, santai. oke. Mbak Ica, Oh, selamat sore. wah sudah ada Mbak Ica juga ya di sini yang menang. Hai Ica, selamat sore. Oke, eh, mungkin tadi saya sudah sempat memperkenalkan sedikit nih Kak Evi tentang kreologi, tentang doanya. Nah, dari Bu Evi sendiri nih, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang sudah menonton live Instagram hari ini. Kayak memperkenalkan Ibu Evi sama jenis usahanya Ibu Evi. Jenis usaha yang sedang dikembangkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IG dimanapun berada. Salam kenal, saya Evi Rosita, owner dari Dimaju Pakraf.
di mana di Majova Craft itu bergerak di bidang produksi aneka souvenir handmade berbahan dasar akrilik, flanel, pita, kain perca, dan yang terakhir inovasi dari kreasi limbah plastik kresek. Okay. Kemudian untuk domisili sendiri, saya di daerah Cilegon, Banten. Cilegon, Banten ya Bu. Oh, oke. Okay. Berarti kita live Instagram ini lintas pulau ya Bu ya, lintas provinsi. Okay. Itulah ya, luar biasa ya digital ya, ini ya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, berarti tadi sempat disampaikan ya, memang fokusnya untuk mengolah limbah-limbah kain perca, terus kain flanel tadi, sama plastik juga ya Bu ya. Nah, ya, betul. Mungkin dari Bu Evi nih Bu bisa menceritakan sedikit latar belakang Bu Evi membuat usaha di Majova Craft ini Bu. Oke, jadi di Majova Craft itu saya ambil dari 4 inisial nama depan anak-anak saya, Dian, Maria, Jojo, dan Pasya. Okay. Awalnya saya bergerak di bidang produksi handmade karena berlatar belakang dengan hobi. Kebetulan emang saya suka, saya senang sekali mencoba berbagai hal baru yang sifatnya craft, sifatnya kerajinan gitu. Jadi saya gampang penasaran nih, kalau ada yang baru-baru gitu, awalnya dari situ. Tapi lambat laun, ternyata itu hasil-hasil yang kita ciptakan, yang kita buat, kok mengandung nilai ekonomis ya, bisa menghasilkan gitu, menunjang perekonomian keluarga juga gitu. Jadi akhirnya ya sampai dengan sekarang alhamdulillah ditekunin, dan itu saya mulai tahun 2008. Berawal dari awalnya gitu, awalnya saya menekuni akhirnya oke lah ini hobi kita jadikan bisnis. Itu saya pertama kali bergabung dengan pabrik Korea ya, yang pembuatan jaket dan bla bla. Cuma saya untuk bagian pasang aplikasinya saya jadi buat pernak-pernik seperti pita, bunga-bunga, seperti itu awalnya, Mbak Mira. Oh ya, berarti kurang lebih dari Bu Evi ini latar belakangnya pernah bekerja di pabrik, di pabrik untuk produksi baju-baju juga ya Bu ya, berarti ya? Iya. Oke, setelah itu didukung oleh hobi, ternyata bisa menghasilkan uang, jadi diteruskan sampai sekarang gitu. Tidak mendukung. Suami lebih suka saya diam di rumah, urus anak, urus rumah, seperti itu. Jadi kan saya bandel karena memang jujur ini hobi saya gitu loh. Saya senang itu tuh, senang gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah saya sudah didukung, suami malah kadang-kadang bantu nih gitu. Oke ya, dari awal yang nggak dukung ternyata dilihat oh ada hasilnya nih, jadi sekarang ikut aktif membantu ya Bu ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis produk nih Bu yang sudah dibuat oleh di Majova Craft ini apa saja Bu? Oke, banyak, karena begini Mbak Mira, di Majova Craft memang jujur aja tidak punya produk unggulan, karena sistemnya saya by custom. Artinya begini, ya by custom, apapun yang diminta customer, selama saya bisa dan saya mampu, itu saya kerjakan. Seperti misalnya dari flanel, saya seperti ini buat ini celengan ya, ini celengan flanel, ini dari limbah dalamnya, dari duplek, gulungan kain. Kemudian ini dari perca batik, saya buat gantungan kunci sendal, ini batik Cilegon. Gitu. Ya, cantik-cantik. Kemudian ada juga ini kotak tisu dari akrilik. Iya. Kemudian saya juga punya bunga-bunga. Ini bonsai akrilik. Dan lihat di belakang saya ini dari itu semua hasil kerajinan Ibu. Nah, ini bunga-bunga ini dari limbah plastik kresek Mbak Mira. Oke. Di Majova memang fleksibel aja sih Mbak. Apa yang lagi tren, apa yang lagi digandrungi masyarakat itu yang dibuat. Seperti contohnya sekarang lagi musim konektor masker, jadi buat konektor masker. Gitu. Lagi rame kan, strap masker juga kita buat untuk kalung-kalungnya. Wah, mantap sekali. Ini frame. Frame. Ya, flanel dan kardus bekas. Terus ini dompet saya buat
dompet buat kondangan ya ceritanya. Oh, oke. Nah, ini dari lem plastik kresek, betul-betul dari Dari limbah plastik. plastik kresek. Ya, tapi ini dikomben Mbak sama perca brokat. Oh, perca brokat. Oh ya, yang putih-putihnya itu ya, Bu ya. Iya, saya juga buat goodie bag Mbak. Jadi plastik Oh, bikin plastik goodie bag belanjaan juga. buat goodie bag juga seperti itu. Wah, oke. Menarik sekali ya, Bu Evi ya. Oke, mungkin dari teman-teman kalau memang sudah mulai ada pertanyaan untuk Bu Evi, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita bisa sambil tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Evi. Nah, tadi sempat dijelaskan Ibu Evi nih bahwa kalau di tempat di Majopa Craft ini memang tidak ada produk yang khusus, tapi yang penting menggunakan limbah-limbah dari kain-kain perca sama tadi sempat diceritakan limbah plastik. Nah, penasaran nih Bu, bagaimana dari Bu Evi menyediakan bahan baku untuk membuat produk-produk kerajinan tersebut, Bu? Bagaimana pengadaan bahan bakunya, proses pengadaan bahan bakunya? Iya. Kalau untuk proses pengadaan bahan baku karena memang lebih dominan ke limbah, jadi ya lebih sering mulung ibaratnya. Oh, Kadang-kadang iya, lebih sering mulung. Saya lagi jalan ngelihat ada sampah plastik warnanya lucu, itu saya ambil, saya bawa pulang. Ada botol-botol yang warnanya unik, saya ambil, saya bawa pulang. Sedotan bagus-bagus warnanya itu saya ambil. Jadi kadang-kadang suami komplainnya gitu, rumah kayak tempat sampah nih, gitu loh. Karena memang itu apa yang saya bilang, oh ini bisa nih dimanfaatkan nih nanti saya bawa Mbak. Jadi kalau untuk bahan baku tidak susah gitu. Cuma memang tetap kita butuh bahan penunjang ya, seperti itu. Oke, berarti kayak penasaran sih Bu Evi misalnya nih setelah proses pengolahannya nih, kayak plastik-plastiknya kan kadang-kadang ada plastik yang suka hancur kan Bu kalau disimpannya kelamaan. Nah itu Iya. kayak prosesnya mulai dari ngumpulin bahan baku sampai kayak pembuatannya itu atau ada pengolahan-pengolahan tertentu lagi Bu dari plastik-plastiknya? Ya, gini, kalau plastik itu apa sih namanya kan kita membuat bahan-bahan baku untuk produk itu kan di setrika ya, disetrika dulu plastiknya. Jadi untuk menghindari kan kalau makin lama kadang-kadang suka rapuh nih. Ya benar. Jadi kotor nih kita cuci, udah kita buat dulu apa sih namanya lembaran-lembarannya. Lembaran. Disetrika dulu, nanti gampang lah kalau misalnya mau bikin tinggal kita buat polanya. Yang penting di rumah tuh banyak plastik-plastik tapi sudah sebagian besar sudah disetrika, tinggal nanti rencana membuat apa seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Kayak kalau plastik kan kayak kena panas, di setrika tuh Ya. bakalan lengket Bu. Jadi ini prosesnya jadi menggumpal-menggumpal gitu ya Bu ya, plastik-plastiknya. Kalau menggumpal enggak Mbak Mira, cuma memang inilah tantangannya kalau kita bermain di limbah plastik itu saat proses penyetrikaannya. Karena dia suhu yang terlalu panas akan lengket, bolong-bolong. Bolong-bolong plastiknya. Ya, kalau misalnya suhunya kurang panas juga dia tidak akan menyatu. Karena kan kita mainan warna nih Mbak. Jadi plastik warna apa, di combine warna apa supaya menghasilkan warna yang baru, warna yang berbeda. Jadi permainannya di situ. Dan karena memang kita bermainan dengan limbah, kan tidak harus selalu sama kita dapat warna. Artinya motif yang kita dapat pun berbeda-beda. Jadi malah kesannya seperti eksklusif. Daun yang ini warnanya hijau tua, nanti kalau ada customer minta hijau tua belum tentu dapat lagi. Seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali ya Bu ya untuk prosesnya. Nah, tadi juga nih mungkin yang sempat di awal kalau teman-teman ikut dari awal tadi Bu Evi sempat nunjukin beberapa produk-produknya nih kayak beragam dari mulai kotak tisu tadi ada konektornya masker, ada tadi bunga-bunga dan beberapa lagi tuh yang tadi sempat ditunjukkan oleh Ibu Evi. Nah, ini penasaran sih Bu, kalau ide-ide atau inspirasi untuk desain-desain produknya itu Bu, biasanya dapat inspirasi atau dapat ide dari mana Bu untuk jenis-jenis produknya? Oke.
Kalau untuk jenis-jenis produk dari di Maju Craft itu inspirasinya dari banyak cara, dari banyak eh, kadang begini loh Mbak. Dari IG banyak teman-teman crafter yang punya produk. Saya ngintip, lihat produknya. Jadi pakai sistem ATM kalau kami bilang ya, amati, tiru Oh, dan oke. modifikasi Oh, gitu kan. iya, ATM benar-benar amati, tiru, ATM kan. modifikasi, ya. Iya, jadi untuk referensi kadang-kadang, oh saya mau buat apa sih sekarang ini? Cari dulu nih pengrajin yang memang bidangnya sama dengan saya, kemudian dilihat hasil karya dia, bagaimana prosesnya. Nah kita buat, tetapi ada sentuhan yang berbeda, seperti itu. Kemudian dari YouTube juga banyak, Oke. Mbak. Artinya harus terus belajar, terus mengikuti perkembangan. Apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi digandrungi orang banyak, Oke. itu penasaran, Mbak. Oke. Yang selalu penasaran. Setiap ada yang baru, apapun gitu, saya pasti mau tahu itu dari bahan apa, bagaimana cara pembuatannya, dan saya harus bisa Oke. bereksperimen. Oke, berarti memperbanyak di riset ya Bu ya, kayak cari-cari Betul. inspirasi, kayak bisa Asli, googling, ya. bisa ngelihat dari punya orang lain Iya, juga, kayak sebagai inspirasi bukan meniru ya, kayak mengambil inspirasinya. ya. Tapi kadang-kadang Mbak Mira ada juga teman yang order Mhm. sesuatu yang baru, Oh, oke. sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya buat, Oke. tapi saya terima. Saya Oke. terima, tapi saya cari nih apa sih yang seperti dulu nih ada musimnya kuda poni ya, Oh iya, kuda ya poni. udah Poni sempat musim. Ah, kuda poni dari kain flanel. Saya sebelumnya belum pernah bikin, tetapi begitu ada minta dong bando yang unicorn, minta dong aplikasi di baju yang kuda poni. Saya searching dulu nih seperti apa sih kuda poni, Poni. dan alhamdulillah selalu selalu memuaskan lah gitu untuk customer. Sejauh ini belum ada komplain. Oke, baik Bu. Nah, kalau ini Bu, kapasitas produksi sendiri nih Bu, kapasitas produksinya sekarang sudah sebesar apa Bu? Kayak mungkin permintaan atau orderan yang terbanyak nih yang pernah didapat tuh berapa pieces, entah kuda poni kah tadi seperti yang dijelaskan, atau kotak tisu, atau bunga-bunga dari plastik tadi Bu? Kalau untuk orderan apa ya, selama saya berkecimpung di bidang craft itu orderan online, saya pernah dapat customer dari Palembang Oke. itu sebanyak 1.700 piece. Wow, banyak juga ya. 1.700 piece. Tapi macam-macam produk, ada celengan yang tadi saya Mhm. buat, ada Jalan-jalan. celengan ini, Ya. ada gantungan kunci, ada bros, Mhm. satu lagi frame. Oh, frame. Itu Oke. ya itu satu untuk satu satu hajatan satu satu Oh, customer iya. itu pernah pencapaian terbanyak lah gitu customer yang order, karena saya tidak pernah tidak memberikan minimal order untuk Oke. souvenir. Jadi berapapun eh, customer saya minta, saya mau dong tapi 50 piece 100 piece saya selalu oke. Tidak pernah ada, kan kadang-kadang ada teman yang untuk souvenir minimal 200 piece 300 piece seperti itu, saya tidak. Nah tapi pencapaian saya terbanyak pernah itu yang 1.000 lebih ke Palembang. Wah, gila. Wah, mantap sekali, Bu ya. Nah, eh kalau boleh tahu nih, Bu, kan tadi sudah sempat menerima orderan cukup banyak, bahkan sampai 1.000 pieces ke luar pulau ya, ke Palembang. Nah, dari Ibu Evi sendiri nih, kira-kira sampai saat ini sudah punya tim sebesar apa, Bu? Sudah berapa orang? Sejak kan mulainya sejak 2008 ya, tadi sempat Ya. disampaikan 2008, berarti sampai ke 2021 sekarang ini kayak hampir 13 tahun ya Bu ya, 12 tahun ya. Kurang lebih. Ya, Ya, kurang sudah lebih. cukup lama. Iya. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk tim sendiri saya sejauh ini masih masih melibatkan anak-anak, suami, Bang, bentar. Anak-anak dan suami. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada orderan souvenir, kemudian deadline, kita kejar waktu, saya juga sering meminta bantuan, meminta pertolongan dari teman-teman pengrajin lain seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk tenaga yang harian lepas tergantung dari orderan yang Orderan. masuk Oh, ya. okay.
Oh, jadi sejauh ini memang timnya baru keluarga Bu Evi saja, anak-anak Iya, Bu Evi, suaminya iya, Bu Evi yang bantu juga. iya, Tapi kalau kayak kalau ada orderan yang dalam jumlah besar, baru nanti meng-hire sistem tenaga harian gitu ya Bu ya? iya betul. Ya, Karena anak-anak juga kan udah besar-besar sih Mbak iya Mira, bisa bantuin. bisa diminta, iya udah bisa Bisa bantu. bantuin. Nah, mungkin teman-teman yang baru bergabung di live Instagram ini, kalau ada yang punya pertanyaan untuk Ibu Evi, nanti bisa langsung menuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, eh, kita lanjut lagi ya Bu ya. Menarik Iya, sekali tadi dari cerita-ceritanya pengolahan bahan-bahan bekas dari bahan-bahan limbah, dari plastik, dari kain-kain perca, sampai kayak sudah melakukan penjualan dalam jumlah yang cukup banyak. Nah kalau dari Ibu Evi sendiri ada menargetkan pasar tertentu atau enggak Bu? Kayak oh ya segmen pasar saya nih pinginnya untuk souvenir kondangan atau pinginnya untuk kayak acara misalnya ada selain kondangan kayak ada seminar-seminar, apakah punya target pasar khusus untuk produk-produk Bu Evi? kalau untuk target khusus sih sebenarnya saya tidak ya, cuma karena memang bergeraknya untuk souvenir, otomatis kan yang lebih dilirik kan calon-calon pasangan pengantin baru, Oke. mereka yang akan mengadakan resepsi atau juga di perusahaan-perusahaan yang memang kadang-kadang event kita sering juga loh dapat order kayak di bank, Hmm. bank BRI acara, kemudian Oh, oke. souvenir untuk Souvenir apa sih ya. namanya? Iya, untuk merchandise-nya Mungkin gitu kan. hadiah-hadiahnya untuk ya Iya, peserta iya, kegiatannya. betul, betul. Oh, oke. Berarti memang ya tidak punya target. Maksudnya target Semua, pasarnya kayak semua yang membutuhkan semua souvenir ya. souvenir ya. Tidak hanya Iya, pernikahan, mungkin kayak acara kantor juga bisa ya untuk iya, souvenir iya. souvenir. Dan karena memang target pasar saya juga yang saya kejar memang semua Mbak Mira, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kalau untuk anak-anak seperti misalnya contoh aksesoris buat anak-anak, mainan anak-anak, saya juga produksi seperti itu. Intinya memang apapun yang masuk, saya tidak akan tolak seperti itu. Oh, oke, benar. Nah, ini Bu Evi, kita sudah punya satu pertanyaan yang masuk nih, Bu, dari Kak Selvi Iko. Nah, Ya. bagaimana cara merawat bahan dari limbah agar tetap awet? Kalau untuk limbah plastik ini sangat mudah ya, karena plastik ini kan kena air tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu. Jadi boleh dilap pakai tisu basah, boleh juga apa sih namanya kadang kalau saya kotor dicemplungin aja ke bak, Oh, celupin, dan luntur lah itu sih debu-debunya debu-debunya seperti itu. kotornya. Nah, Oh, oke, begitu dengan yang akrilik sama. oke. Kalau mungkin lebih ke ini Bu, bahan-bahannya. Kayak dari plastik kan. Ya, Merawat kayak produknya ini biar tetap awet gitu kayak sudah jadi produk, bagaimana merawatnya agar tetap awet, Bu? Tadi ya kan kayak itu. pengolahan bahan bakunya ya Bu ya, tadi Ya, ya, disiramin air. Nah, kalau untuk ya. pas sudah jadi produknya adakah cara penanganan khusus biar produknya ini tetap awet? Ya, kalau untuk tetap tetap awet sih memang karena plastik nggak repot juga sih, Hmm, Pak. Beda dengan kalau kita buat yang dari flanel kan karena dia oke. kain, akan riskan Iya, sekali benar yang dengan debu. basah. Tetapi kalau limbah plastik dan akrilik itu mudah sekali, Mbak. Gitu ya. Membersihkannya mudah seperti itu. Nggak susah. Udah susah. Dengan lap pun kita sudah bersih lagi. Yang penting kita rajin aja ya, rajin Hmm. bersihkan. Oh, oke. Gitu. Berarti memang mudah ya Bu ya kalau mulai berdebu tinggal dilap aja pakai tisu basah atau kain lembab juga memang mudah Iya. ya, dan tahan Iya kan lama. kalau ibu-ibu mah biasa sambil nyapu juga sambil lap-lap kan. Oh iya benar. Oke. Nah, eh oke, mungkin selanjutnya nih Bu, dari Bu Evi sendiri, selama ini nih dari sejak 2018 sampai sekarang, ini aktif menjualkan produk-produknya melalui apa Bu? Kayak apakah melalui marketplace, apa berjualan di Facebook, di media sosial Facebook, Instagram, untuk penjualannya seperti apa Bu? Iya. Untuk penjualannya awal-awalnya saya di IG sama di Hmm. FB. No, di Ya, jadi Instagram dan ya, Facebook. jadi
Facebook dan IG itu alhamdulillah customer udah nyampe ke luar pulau ya, nyampe ke Kalimantan gitu kan. Iya, pernah nyampe ke Kalimantan, nyampe ke arah Pandeglang segala macam gitu. Tapi makin ke sini perkembangan kan kita mulai di WhatsApp juga, di WhatsApp di marketplace alhamdulillah untuk di Shopee sudah lumayan di marketplace. Lumayan lah penjualan di Shopee. Wah, mantap ya Bu. Berarti memang sudah melakukan penjualan secara digital juga berarti Bu ya? Iya. Okay. Ya. Dan itu kalau mau tahu bocorannya dapat lonjakan pesanan order yang dari Shopee setelah saya ikut pelatihan dari Krealogi. Wah, menarik nih Bu. Bu Epi sudah mention sedikit nih tentang Krealogi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram ini, sedikit informasi kalau Bu Evi ini memang sudah ikut live Instagram bersama Kreologi karena Ibu Evi ini salah satu anggota dari komunitas Kreologi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bu Evi bisa menceritakan sedikit nih Bu, sejak kapan menjadi anggota di komunitas Kreologi dan bagaimana sih awalnya sampai Bu Evi bisa menjadi salah satu anggota di komunitas Kreologi? Oke, jadi awalnya itu saya merasa sangat bangga dan juga bersyukur pada akhir tahun 2019 terpilihlah gitu saya dalam 100 pelaku usaha dari 6 kota di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu ternyata dari Duanyam dan yang menghasilkan aplikasi Krealogi. Iya, dan satu-satunya pelatihan yang saya terima dengan materi dan modul terlengkap yang dari jujur itu. Dan lama loh, puas. Ya, puas ya semingguan ya, Bu. Sampai berbulan-bulan kan didampingi ya, Bu. Iya, betul. Oke, berarti setelah tadi sempat dibilang ada dari 100 pelaku UMKM, Ibu Evi termasuk saringan untuk mengikuti pelatihan Krealogi, terus masuk komunitas Krealogi dan Ibu Evi sendiri memang sampai saat ini masih aktif menggunakan aplikasi Krealogi berarti ya Bu ya? Masih. Jadi walau tidak semua yang saya pakai, tetapi saya paling suka menggunakan aplikasi Kreologi untuk perencanaan produksi ya. Karena itu menurut saya sangat membantu sekali buat para pelaku usaha, khususnya yang males catat-catat nih ya. Karena dengan satu kali klik, satu kali pencet, tekan gitu dari aplikasi Kreologi itu semua udah muncul, Mbak. Iya. Karena berhubungan satu dengan yang lain dan kita dituntut loh itu karena kita sudah mencoba masukkan ada orderan masuk otomatis di bawahnya nanti ada perencanaan produksi, monitoring PO-nya dan semuanya. Jadi itu lengkap sekali Mbak. Oke, berarti sejak selesai pelatihan di 2019 kemarin sampai saat ini Ibu Evi masih aktif berarti yang menggunakan aplikasi Krealogi. Nah, tadi kan beberapa kalau di aplikasi Kreologi sendiri nih Bu, kita kan punya beberapa menu kayak bagaimana melakukan perencanaan produksi, mulai dari proses pengiriman sampai di proses produksinya sendiri, kayak verifikasi ketika produk kita sudah diterima oleh klien, ada juga pencatatan keuangan, inventory di gudang. Nah, dari semua fitur-fitur di aplikasi Kreologi nih, kira-kira mana yang paling sering dipakai oleh Ibu Evi gitu, yang paling sering dan paling menurut Bu Evi, oh ini nih sangat oke nih untuk diaplikasikan di usaha saya gitu. Kira-kira yang mana Bu? Yang pasti perencanaan produksi Mbak. Karena gitu dulu awal-awal sebelum saya mengenal aplikasi Kreologi sering sekali saya keteteran karena memang saya belum paham gitu bagaimana sih caranya manage-nya gitu kan. Kenapa waktunya target saya tanggal sekian harus nyampe ke customer ternyata lewat terus. Tetapi setelah saya menggunakan aplikasi Kreologi, karena ternyata sistemnya terbalik Mbak. Kalau dulu saya mulainya kan, iya kan? Iya benar. Tapi ternyata harusnya hitung mundur. Mulai dari pengirimannya dulu, rencana pengiriman kapan, rencana selesai produksi kapan. Jadi karena itu diterapkan, alhamdulillah termasuk kemarin dalam 1 bulan saya dapat 37 orderan dari Shopee dan itu semuanya dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Dan alhamdulillah saya tidak
tidak mengalami kendala atau keterlambatan pengiriman karena saya pakai sistem yang diterapkan di Kreologi, Kreologi, wah. yaitu hitung mundur. Hitung mundur itu saya suka sekali, Mbak. Terus sekali hitung, karena memang itu baru buat saya gitu loh. Sebelum mengenal Kreologi saya nggak tahu. Wah, Belum tahu harus itu loh caranya gitu. Oh, oke, menarik sekali ya tadi testimoni langsung dari Bu Evi ini bagaimana menggunakan aplikasi Kreologi di apa di dalam usahanya Bu Evi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk sampai saat ini Bu, seberapa sering Bu Evi melakukan pencatatan menggunakan aplikasi ini? Tadi kan Bu Evi sempat menyampaikan yang paling sering digunakan itu untuk perencanaan produksi ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, seberapa sering Bu Evi melakukan pencatatan untuk perencanaan produksi menggunakan aplikasi Kreologi? Ya. Yang pasti yang kalau ada orderan masuk pasti langsung masuk ke Kreologi. Karena memang pencatatan kalau memang ada yang masuk, saya masuk ke situ. Tetapi kalaupun tidak ada, ya karena memang ini kan termasuk aplikasi yang baru dan kita supaya lebih paham, lebih akrab lagi ibaratnya gitu kan, ya sering-sering masuk klik apa yang belum paham kita lebih pahami gitu. Artinya belajar terus tetap belajar. Walaupun tidak ada pencatatan karena orderan belum ada misalnya seperti itu, tapi tetap kita buka Mbak. Supaya kita cinta lagi. Siap. Nah, untuk Bu Evi sendiri nih, tadi kan sempat disampaikan kalau usahanya tuh dimulai dari 2008, terus bergerak ya mungkin sampai sekarang kan sudah hampir 13 tahun lebih nih. Nah, pasti kan yang dari 2008 kemarin kan memang selalu melakukan pencatatan untuk administrasinya, perencanaan produksinya kan selalu melakukan secara manual ya Bu ya. Dan baru di 2019 tadi setelah mengikuti pelatihan dengan Kreologi, semuanya berpindah ke pencatatan secara digital. Nah, mau menanya apa sih, pengen Bu Evi bisa sharing nih kesulitan, ada nggak sih kendala-kendala atau kesulitan saat mulai pindah dari aplikasi dari yang pencatatan secara manual terus sekarang sudah semuanya serba dilakukan secara digital. Apakah ada kendala-kendala Bu yang dihadapi? Ya. Kalau untuk awal-awal jujur aja ada lah karena kita masih belum terlalu paham kan sistemnya seperti apa, caranya bagaimana. Kemudian ini kan digital dan kita kan emak-emak yang sudah lumayan umurnya banyak gitu kan. Jadi untuk di awal-awal ya memang harus diakui adalah gitu. Cuman karena saya sifatnya orangnya penasaran, mau belajar, mencoba ya. Jadi seiring dengan mengerti. Jadi tidak semudah itu Mbak. Langsung bisa karena ya itu tadi umur kita udah banyak, zaman dulu nggak, kita digital kan seperti itu. Oke. Nah, berarti memangnya ada transisi, ada kendala-kendala juga, tapi karena semakin sering dicoba-coba terus, jadi lebih mudah dan lebih cepat terbiasa gitu, lebih cepat menyesuaikan diri gitu, beradaptasi dengan pencatatan di aplikasi. Nah, untuk saat ini Bu, apakah kalau Bu Evi sendiri, apakah hanya melakukan melakukan pencatatan ini, apakah ada selain di Kreologi nih, misalnya ada pencatatan untuk di form Google kah, atau di form lain gitu yang dilakukan secara manual, itu masih ada atau mungkin semuanya sudah dicatat di aplikasi Kreologi? Oke. Kalau untuk pencatatan manual terkadang masih ada lah ya. Kalau memang pas lagi terkendala dengan jaringan atau kuota gitu. Tetapi karena memang sekarang HP itu kan kebutuhan kita yang nggak bisa lepas dari tangan gitu kan. Jadi ya nyaris hampir semua orderan masuk pencatatannya lewat Kreologi. Tetapi tidak semua sih Mbak, kadang-kadang gitu ya, kalau belum nggak sempat megang HP nih, kadang-kadang gini loh Mbak, kalau kita megang HP itu lumayan menyita waktu. Ya kan, nah jadi kadang-kadang nanti ini lagi belum sempat duduk manis megang HP, ya udah dicatat tetap pakai buku gitu. Tapi memang
dengan adanya Krealogi ini aplikasi yang sangat bagus, lebih simple, lebih membuat kita tertata lagi manajemennya gitu kan, karena memang semua fitur-fiturnya luar biasa, sangat membantu Mbak. Jadi akan kedepannya akan lebih fokus lagi untuk menggunakan aplikasi Krealogi. Oh, oke, baik. Wah, terima kasih banyak. Eh, eh, Bu Evi, senang sekali mendengarnya kalau aplikasi Kreologi ini bisa sangat membantu Bu Evi dalam menjalankan usahanya. Nah, ini mungkin karena waktu kita sudah hampir 1 jam nih Bu. Nah, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk tim Kreologi sendiri nih, atau mungkin untuk teman-teman yang nonton live Instagram hari ini yang merupakan penggiat UMKM, ada pesan-pesan atau ada harapan dari Ibu Evi untuk kita semua Bu? Oke, kalau harapan saya untuk Krealogi sendiri, saya kepingin kedepannya nanti saya dapat orderan dari Duanyam ya. Ada penawaran dari Duanyam, itu saya tunggu loh ya, gitu Oh, kepingin nih, okay. entah apapun berapapun seperti itu. Yeah. Kalau untuk teman-teman pelaku usaha, saya merekomendasikan aplikasi Krealogi. Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal, yang belum tahu apa sih Krealogi itu, boleh di-download gitu, karena memang ini aplikasi yang sangat sangat manis sekali buat kita para pengusaha gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah dengar Krealogi tetapi belum tertarik untuk mendownloadnya. Nah, ini saya memberikan testimoni dan memang ini real. Banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita para pelaku usaha, tetapi saya temukan yang selengkap dan sedetail ini baru ada di aplikasi Krealogi. Ini betul-betul lengkap sekali, Pak. Jadi memang recommended sekali. Oke, wah. Terima kasih banyak Bu Evi untuk mungkin testimoninya ya telah menggunakan aplikasi Kreologi, dan Bu Evi sendiri sudah merasakan manfaat-manfaat dalam menggunakan aplikasi Kreologi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram sore hari ini, jika mungkin teman-teman tertarik untuk mendapat banyak informasi dan sharing tentang bagaimana cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Kreologi. Nah, untuk bergabung dengan komunitas Kreologi, teman-teman bisa mengakses dulu aplikasi Kreologi. Untuk link aplikasi Kreologinya sudah saya tuliskan di kolom komentarnya. Bisa teman-teman unduh aplikasi Kreologi, melakukan pendaftarannya di link yang sudah saya taruh di kolom chatnya. Setelah itu teman-teman bisa bergabung bersama teman-teman di komunitas Kreologi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mungkin terlambat nih untuk mengikuti live Instagram ini, kalau yang masih penasaran dengan cerita-cerita dari Bu Evi tadi, nanti bisa melihat kembali nih untuk live Instagram ini, ada tayangan ulang di IGTV-nya, atau teman-teman bisa langsung mengakses di channel YouTube-nya Kreologi. Nah, Bu Evi, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah menyempatkan diri untuk ada sesi ngobrol-ngobrol bersama dengan tim Kreologi. Semoga sukses terus ya Bu untuk usahanya Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu Evi. Saya pamit juga. Bu Evi juga ya selamat sore, dan mungkin sedikit lagi mau hampir berbuka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa ya Bu. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton. Ya, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Oke, selamat sore semuanya.